Hai Sobat Armor, sekarang kita lagi mau intip-intip, ikut kita lihat latihannya Kak Dea Ayu Lestari yang kemarin habis meraih juara 1 Semarang Squash Open 2022. Nah, seperti apa latihannya? Let's go! Hai Kak Dea, gimana? Lagi apa? Lagi latihan? Nah, lagi latihan nih. Ini udah bisa aku ganggu-ganggu nih kira-kira? Boleh, bisa dong. Kita ngobrol sebentar yuk? Ya. Oke, let's go! Halo, selamat sore Sobat Armor TV. Kembali lagi di episode Armor Talk yang keempat. Nah, hari ini seru banget karena nggak kayak biasanya kita yang membahas tentang dunia perbankan. Yang kali ini kita bakal membahas soal dunia perolahragaan. Yeay! Nah, iya, membahas soal dunia perolahragaan itu seru sekali ya, karena kan banyak cabang olahraga yang banyak ini yang mungkin kita belum tahu gitu ya. Nah, kita mau membahas soal Artomoro dulu karena perkembangan BPR Artomoro sendiri ini ya sangat memuaskan nih Sobat Armor. Dari bulan ke bulan dari segi perbankannya nih aset BPR Artomoro tuh semakin tumbuh gitu. Nah, saat ini sudah mencapai 761 miliar rupiah asetnya. Luar biasa banget nggak sih? Nah, wow gitu ya. Terus juga tercatat sampai saat ini jumlah total karyawan BPR Artomoro itu sudah 180 karyawan, yang dimana nggak setengah-setengah nih BPR Artomoro dalam mencari atau merekrut karyawan yang akan bekerja di Artomoro. Nah, kalau di podcast yang ketiga kemarin sudah membahas gitu ya tentang kesiapan kerja. Nah, kalau yang di podcast kali ini nggak main-main nih, kita membahas tentang prestasi ya. Namanya prestasi dari karyawan BPR Artomoro. Nah, hari ini sudah kedatangan tamu spesial, teman aku yang unyu-unyu ya. Nah, dan dia sudah meraih juara 1 Semarang Squash Open 2022 yang diadakan pada tanggal 29 September sampai 1 Oktober kemarin di Gor Jatidiri Semarang. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Kakak Dea Ayu Lestari namanya. Pasti Sobat Armor penasaran siapakah dia, seperti apakah dia ya. Mari kita sama-sama sambut, ini dia, ini Kakak Dea. Ya. Hai Kakak Dea, kita tos dulu biar asik. Iya. Nah, ini dia namanya Kakak Dea Ayu Lestari. Kakak Dea, gimana kabarnya? Sehat Mbak kita. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita teman kerja yang lucu-lucu ya gitu sebetulnya, dan aku nggak menyangka karena ternyata dia diam-diam meraih juara 1. Luar biasa sekali. Nah, Kak Dea boleh ceritain nggak sih gimana ceritanya kok bisa suka sama olahraga squash yang jarang terdengar nih di telinga-telinga kita yang biasanya bulu tangkis atau basket gitu. Oke, jadi tuh dulu aku waktu SD itu pelatihku itu aku kenal sama pelatihnya. Jadi memang rumahnya itu tidak jauh dari rumahku, Kak. Jadi beliau ngajak aku untuk bergabung. Awalnya ya iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja ya, berawal dari iseng-iseng bisa jadi juara 1. Iya, keren nggak tuh? Itu aku dari SD pertama kali aku masuk. Aku di SD, setelah itu banyak temennya kan, akhirnya ya udah lanjut. Jadi SD, tertarik SMP, nih? Ya. SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai sekarang. Wah, gitu. sampai sekarang. Kak Dea sebagai karyawan BPR Artomoro kan disupport penuh ya oleh BPR Artomoro. Nah, ada nggak sih rasa mungkin ada yang mau disampaikan gitu untuk Artomoro karena udah support Kak Dea untuk memberikan waktu juga gitu untuk ya gitu. Oke, ini pertandingan Semarang Squash Open itu pertandingan pertama aku setelah aku masuk di kantor ini. Jadi aku pertama kali baru izin ada kejuaraan itu kemarin Semarang Squash Open itu, dan alhamdulillah dari pihak manajemen mengizinkan untuk aku kayak misalkan jam pulang kerja nih Kak, aku diberikan kelonggaran jam 4 boleh pulang. Jadi kayak aku bilang mau latihan nih, aku diizinkan untuk pulang dulu, tidak apa-apa latihan. Terus ketika kejuaraan itu pun diberikan dispensasi, bahkan diberikan uang pembinaan dari luar kantor. biasa. Support Artomoro tidak setengah-setengah ya, apalagi termasuk ini dia. Ya, itu dia bajunya juga sponsor dari asik banget. kantor. Iya, betul. Untuk lebih baik lagi, memperoleh prestasi yang lebih tinggi lagi. Kalau ini tingkat Jawa Tengah, mungkin nanti tingkat nasional, mungkin ikut PON dan juga tingkat Asia gitu ya, atau dunia gitu ya, biar
BPR Tomoro ke bawah-bawah kemanapun Dea Ayu pergi untuk mendulang prestasi. Kemarin juga sempat kita lihat fotonya ya, ada di dadanya ada BPR Tomoro. Jadi ini ada uang pembinaan ya dari BPR Tomoro. Saya serahkan kepada Dea Ayu, silahkan untuk diterima. Ada. Terima kasih, itu butuh waktu latihan berapa lama untuk bisa pintar atau bisa menguasai olahraga itu? Kalau untuk waktu sendiri ya tergantung intensitas kita latihan. Misalkan kita latihan seminggu 4-5 kali, yaitu bisa aja cepat, tergantung diri kita juga. Diri kita itu mau atau tidak ya ke depan, seperti itu sih, tergantung kitanya dan memang jadwal latihan. Kalau aku itu dulu seminggu tuh 5-6 kali libur paling seminggu. Iya. Wah, berarti butuh ketekunan ya itu ya berarti. Betul. Oke. Nah, mungkin banyak sobat Armor yang belum tahu olahraga squash itu seperti apa. Mungkin tidak dipraktekkan, tapi seperti apa tuh? Maksudnya alatnya atau mungkin ini udah bawa ya ini ya? Ini tuh raketnya ya teman-teman. Jadi raketnya ini tuh hampir mirip sama raket tenis lapangan, sama badminton juga. Cuma kalau dari ukuran kita tuh di tengah-tengah. Kalau badminton lebih kecil, squash tengah. Kalau tenis lapangan lebih gede dan lebih berat. Cuma dari bahan dan lain-lain tuh hampir mirip gitu. Terus untuk cara main tuh hampir mirip juga sama kayak badminton ya Kak. Cuma kalau squash itu kita di dalam satu ruangan, ruangannya itu bisa kayak agak persegi panjang gitu ya. Kalau tenis dan badminton mereka di tengah ada net. Kalau kita langsung pantulkan ke tembok. Tembok itu media ya, bukan lawan kita tapi media. Jadi lawannya ya ada orang, misalkan aku lawan Kak Gita gitu. Jadi gantian sama kayak badminton, sama kayak tenis, kita gantian sama sekali. Gimana caranya kita menjauhkan bola dari lawan, lawan nggak bisa ngambil poin kita atau dari out gitu-gitu. Berarti dalam satu permainan tuh, satu babak gitu ya, itu berarti yang main 2 orang atau iya, berapa? 2 orang. Jadi kalau nomor itu jadi ada nomor tunggal, ada nomor ganda. Kalau ganda ya 2 lawan 2. Oh, ada ganda juga. Kalau ganda itu lapangannya lebih gede ya, lebih gede lagi. Kalau tunggal itu lapangannya ya standar normal lah. Tapi kalau ganda memang lapangannya lebih gede ukurannya gitu. Oke, nah kalau dari pola penilaiannya sendiri, menang atau enggaknya, poinnya dapat atau enggak, gimana tuh? Kalau poin itu kalau di squash 11 poin ya Kak, 11 poin sama 3 kali kemenangan atau biasa disebut best of 5 game. Jadi siapa yang dapat poin 11 dulu itu yang menang. Tapi sama sih kayak 11 poin dulu siapa yang dapat, istilahnya kita misalkan lawan nih Kak, terus aku mukul gantian kan, siapa yang nggak bisa ngembalin bola itu poin untuk lawannya. Atau dari bolanya out misalkan, kan ada batas-batas garis outnya juga gitu. Berarti kita mantulin bolanya ke tembok gitu ya? Iya betul, ke tembok, harus melewati tembok depan gitu. Dan di temboknya itu hanya tembok polos atau seperti apa? Ada garisnya kah atau ada seperti apa? Kalau untuk temboknya itu memang ada garis ya, karena itu ada garis out di atas sama garis down. Kalau down di bawah. Jadi kita mukul tuh dari temboknya tuh ada batasnya. Ada batasnya juga, jadi nggak asal pukul betul. ya. Jadi nggak hanya di depan tapi kanan kiri juga itu ada garis outnya. Gitu. Atau bola keluar itu juga nggak boleh ya, kayak itu kan kaca belakang memang nggak full kan. Nah itu kalau sampai keluar berarti itu juga out gitu. Oh gitu, oke. Nah kalau selama ini bermain nih, udah berapa kali Kak Dea ini memenangkan pertandingan squash? Dari awal aku ikut dari SD, setiap tahun pasti selalu ada event kan Kak, entah itu kejuaraan kota, kejuaraan provinsi atau kejuaraan nasional. Ikut semua tuh? Ya, jadi setiap tahun pasti ada satu prestasi, minimal satu lah Kak. Dari mungkin kejurprov yang selalu dapat tuh, setiap tahun kejurprov pasti selalu dapat. Kalau kejurnas, nah itu tergantung tuh, kalau kejurnas kan udah nasional nih. Iya, jadi lawannya lebih berat ya. Iya betul, lawannya lebih berat, mungkin juga tergantung kegiatanku, intensitas latihanku juga. Kalau mungkin aku kegiatannya banyak, otomatis kan jarang latihan tuh, otomatis menghambat juga kan untuk prestasinya. Gitu. Nah selama ini ngelihat lawannya Kak Dea sendiri,
ada nggak sih yang lawannya ini berat banget, atau ada nggak sih lawan-lawan yang biasanya itu pasti menang kayak gitu, ada nggak sih? Ada, pasti kalau namanya lawan itu bermacam-macam, berupa-rupa ya Kak. Ada dia yang memang benar-benar bagus, susah. Kalau setiap tahun misalkan ke Jurnas nih, kita kalau di squash itu pakainya kelompok umur. Jadi kelompok umurnya ganjil, U13, U15, U17, U19 lalu open. Jadi U19 itu maksimal usia 18. Dia Maksimal bisa 18? 18 bisa masuk di U19. Ketika dia sudah 19 tahun dia masuknya ke open. Open itu 19 tahun ke atas. Sudah tidak ada batasan lagi tuh, Ya, mulai betul. dari 19. Jadi kita pakainya kelompok umur. Misalkan nih kita seumuran nih Kak, ke Jurnas, ketemu, aduh aku masih kalah nih tahun ini. Tahun depan pasti gini, targetku harus bisa ngalahin itu, karena seedingnya kan pasti masih di bawahnya dia iya, kan. betul. Nah itu pasti PR buat kita ya, kayak aduh ini nanti ada sih lawan yang kayak gini gitu. Pasti macam-macam, ada yang biasa aja juga ada yang cuma ngikut-ngikut aja kan kayak gitu, ada yang memang dia berprestasi seperti itu. Nah, selama ini ada nggak sih kesulitan yang Kak Dea rasain waktu latihan atau lomba gitu, ngerasain aduh susah nih, aku nggak mau lagi lah olahraga, ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu? Ada, pasti kita juga jenuh ya, apalagi dulu aku pernah ada di fase yang memang latihan rutin pagi sore dan latihan terus, itu bosennya minta ampun ya, karena pagi latihan, sore latihan, besok ketemu pagi lagi latihan lagi. Kendalanya tuh, tapi ketika kita ada kendala di mana kalau misal kita berhenti nih, aku sempat masuk kerja sini di awal sini sempat vakum beberapa bulan. Vakum beberapa bulan aja itu fisiknya mempengaruhi. Jadi ketika aku tidak latihan beberapa bulan, pengaruh ya. Iya, aku latihan jadi lagi menurun. Aku harus mengembalikan fisik lagi. Lagian juga kita lama nih Kak, nggak megang raket. Rasanya kalau megang raket aneh, juga mau mukul tuh nggak enak, nggak bisa lepas gitu kayak biasanya. Masih kaku gitu nggak sih? Iya betul, apalagi pasti udah lama nggak latihan, badannya sakit-sakit lagi deh gitu. Gitu, oke. Nah, berasa kembali lagi seperti zaman dulu. Jadi aku sekolah latihan, hidupnya gitu, muter gitu terus. Sekarang aku tapi kerja ya Kak, jadi kerja latihan. Nah aku cara bagi waktunya sih memang agak susah ya saat ini, karena kemungkinan nanti di Oktober sepertinya mau ada ke Jurnas, cuma nanti belum tahu apakah berangkat atau enggak. Yang fix itu November nanti di Jepara ada Praporprov. Nah itu saat ini harus memang intens latihan. Jadi untuk bagi keluarga untuk mungkin main atau keluarga memang agak sulit ya Kak, cuma ya nggak apa-apa, kita berkorban dulu. Iya, fokus dulu ya. Iya, betul. Karena kan ini juga sebuah prestasi yang mau diraih juga nih. Iya betul. Jadi aku memang ini mau karena ada event, jadi aku ya sudah mau tidak mau memang aku harus mengorbankan waktuku. Pulang kerja aku harus latihan. Lagi seperti itu. Mungkin bisanya main juga pas weekend aja. Ada rasa takut nggak sih, deg-degan aduh mau lomba bulan depan gitu? Pasti lawan-lawannya juga biasa-biasa dong, ya kan? Ada nggak sih rasa takut atau khawatir atau? Pasti Kak, apalagi di Kejurnas ini aku tuh terakhir ikut Kejurnas 2020. 2021 kemarin aku nggak ikut, otomatis seeding namaku turun. Karena aku nggak ikut kemarin di 2021. Nah itu emang ini agak deg-degan nih, tapi belum tahu ya ini berangkat atau enggak, masih belum tahu. Nah tapi ya menghilangkan rasa takut itu kayak ya sudah, apapun nanti yang terjadi kayak ya sudah, yang penting kita sudah berusaha dulu, kita juga udah latihan lah dan segala macam gitu. Kalah menang itu biasa, Sobat Armor ya. Kalah menang itu sudah biasa. Kalah nggak apa-apa, menang alhamdulillah gitu ya. Yang penting udah usaha, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah mungkin ada kata-kata mutiara atau pesan-pesan khusus nih untuk sobat-sobat muda Artomoro di rumah, gimana tuh Kakak Dea? Ada nggak sih semangat khusus untuk teman-teman muda? Oke, buat teman-teman semua, jika kita punya keinginan, kita punya mimpi, jangan takut untuk terus mencoba. Oke, semangat. Ya, semangat. Ya, meskipun gagal, nggak apa-apa, gagal itu kita tahu ya gimana kita salah, ya kan. Nah, itu kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki. Oke deh, terima kasih Kakak Dea karena hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk ketemu sama Sobat Armor di rumah. Semoga nanti Sobat Armor bisa juga menerapkan semangat muda, semangat juangnya Kak Dea, bisa meraih lomba-lomba atau kejuaraan-kejuaraan yang Sobat Armor sukai gitu. Nah oke, itu tadi dia bincang-bincang kita dengan Kak Dea Ayu Lestari yang memotivasi kita luar biasa untuk punya semangat-semangat muda ya. Meskipun kita mungkin pernah gagal atau
takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba Sobat Armor. Oke, kalau gitu buat Sobat Armor yang pengen tahu info-info soal BPR Artomoro, jangan lupa kunjungi Instagram kita, TikTok kita di BPR_Artomoro. Kalau TikTok kita BPR Artomoro, dan YouTube kita di sini BPR Artomoro. Nah, semoga apa yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat untuk Sobat Armor di rumah. Dan kalau kita ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di episode yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.